Baik, perkenalkan nama saya Luis Nazaret Sibuya. Di sini saya akan menjelaskan tugas individu mata kuliah Sains Data dan Pembelajaran Machine Learning dalam Geofisika. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengolahan data menggunakan Machine Learning from library, menggunakan library yang sudah ada pada Python. Jadi langkah yang pertama kita hubungkan sintaks. Jadi sintaks untuk menghubungkan backend Google Colabs dengan Google Drive. Ini. Kemudian kita import libraries yang dibutuhkan. Terus sini saya juga menginstal modul grafis buat visualisasi tree yang akan saya bahas nanti. Kemudian kita getting dari dataset, jadi kita baca dulu dataset kita dari Google Drive menggunakan sintaks ini. Lalu saya tampilkan. Lalu saya lihat shape dari dataset saya berikut dataset dari shape-nya. Yang ketiga, tambahkan fitur umur age. Nah, jadi kita nyatakan dulu menambahkan kolom baru atau fitur baru dengan rumus ini keterangannya. Lalu kita tampilkan, maka fitur age akan bertambah. Lalu yang kemudian kita langkah keempat menambahkan fitur kelas. Ini kami tekan kondisinya dulu, kalau jumlah range lebih dari 11 dan jumlah range di bawah 12, maka ada yang kelas 1, ada yang kelas 0. Nah, lalu kita pakai numpy.select untuk menambahkan kondisi ini. Lalu kita tampilkan lagi data yang sudah terupdate dari kondisi kelas ini yang sudah kita nyatakan sebelumnya. Terlihat sudah muncul. Baru di sini saya melihat kondisi datanya seperti tipe data dan lain-lain dari setiap fiturnya. Lalu kemudian saya menggunakan data.describe untuk melihat statistika dari dataset saya atau dari fitur-fitur pada dataset. Nah, dari informasi di atas bisa kita lihat bahwa semua fitur itu memiliki nilai yang continuous, tapi dikecualikan untuk fitur yang sex. Fitur sex itu kecuali karena dia nggak kita tampilkan di sini. Kemudian pada fitur height nilai minimumnya itu 0. Nilai minimumnya 0. Jadi adalah kemungkinan ada missing value dan kita harus memproses missing value ini seperti kita isi nilai yang kosong ini atau missing value-nya. Lalu angka kelima, nah kita baru proses nih buat melihat langkah-langkah pre-processing. Berarti yang pertama dealing with missing values, jadi ya kita proses yang tadi ada missing value-nya. Di sini saya menggunakan sintaks ini data.height fitur height, lalu kita lihat sum-nya berapa sih yang kosong, yang nilainya 0. Nah, di sini ada 2. Kemudian saya tampilkan pada baris kolom mana yang nilainya 0 menggunakan ini sintaks ini. Jadi di sini pada sex yang infant ada dua kolom yang kosong pada height, nilainya 0. Nah, oleh karena itu kita akan ganti si nilai 0 ini menjadi ada nilainya atau kita isi. Makanya kita isi menggunakan nilai min atau nilai rata-rata dari height, fitur height dalam gender infant. Di sini kan infant sex-nya. Baru dinyatakan rata-ratanya menggunakan sintaks ini, coding ini, lalu kita tampilkan means-nya, rata-ratanya. Nah, jadi kita akan isi si missing value-nya yang tadi yang infant gender yang ada tadi nilai 0 pada fitur height.
dengan nilainya ini 0,10796. Kemudian kita isi nilainya menggunakan sintaks ini, mengisi tadi yang ada yang missing value menggunakan nilai rata-rata dari infant gender ini atau pada fitur Hague. Kemudian proses preprocessing yang berikutnya, kita melakukan encoding categorical feature. Jadi di sini maksudnya encoding itu kita akan mengubah, kan di awalnya itu si seks itu kan masih kategorikal kan, masih belum numerik, masih berupa data klasifikasi. Nah, tujuannya kita encode adalah mengubahnya menjadi numerik. Makanya di sini lakukan jenisnya one hot encoding menggunakan sintaks pandas getamis. Nah, di sini kita lihat tadinya seks yang isinya female, infant, male menjadi masing-masing jenisnya, masing-masing kolomnya atau masing-masing fiturnya yang baru. Nah, di sini kan kita lihat sudah menjadi angka yang sebelumnya masih hanya satu kolom, itu male, female, infant, masih nyatu. Sekarang sudah terpisah menjadi 3. Nah, setelah proses encoding ini juga kolom kita bertambah tuh menjadi 13 kolom dari sebelumnya. Baru kita tampilkan lagi nih datanya yang terbaru. Nah, kemudian kita akan melakukan oversampling pada klasifikasi multi-class dataset atau biasa kita bilang balancing dataset. Mengapa? Soalnya dalam dataset itu ada kemungkinan data itu pasti belum balance atau belum seimbang. Makanya kita lakukan salah satu teknik dalam balancing itu adalah oversampling. Jadi pertama kita nyatakan dulu fitur X-nya apa. Ini fitur X-nya, length, height, wall weight, sub weight, physical weight, cell weight, baru yang tadi hasil encoding kita. Selanjutnya kita buat targetnya itu kelas kan. Jadi kita yang pertama ini untuk klasifikasi dulu terlebih dahulu kelas. Baru kita buat X dan Y-nya menggunakan tadi fitur X dan target ini, atau kita lanjutkan langsung data kelas. Lalu kita lakukan oversampling menggunakan sintaks ini. Nah, di sini hasilnya sudah seimbang antara klasifikasi atau kelas 1 dan kelas 0 masing-masing sudah berjumlah 50%. Kemudian kita melakukan splitting data. Jadi ini merupakan sintaks untuk membagi data training dan testing. Ini hasilnya, array dari training dan testing kita. Lalu di sini menggunakan data normalisasi. Sebenarnya ini pilihan, tapi kalau mau kita pakai menggunakan scalar juga boleh. Tidak kita gunakan juga boleh. Tapi di sini saya menggunakan data normalisasi. Lalu di sini saya juga menggunakan visualisasi pair plot. Di sini saya menggunakan pair plot untuk melihat fitur mana yang bagus. Kalau menurut interpretasi saya, fitur yang bagus dari grafiknya ini adalah yang cell weight, karena dia polanya teratur. Tetapi ini opsional saja. Kalau untuk analisis berikutnya disarankan menggunakan pair plot. Lanjut, kita sekarang masuk ke proses klasifikasi. Proses klasifikasi pertama kita menggunakan algoritma logistic regression. Jadi kita buat dulu parameternya menggunakan library logistic regression. Baru logistic regressionnya kita feed menggunakan
menggunakan tadi data yang sudah kita splitting atau yang telah kita pisahkan menjadi training dan training. Baru kita return menjadi numpy array menggunakan logistic regression .predict. Nah, ini hanya array-nya saja ditunjukkan. Lalu ini menunjukkan yang dari pertama sampai ke 9. 0 kalau di Python kan kalau 0 itu pertama, 10 itu berarti kurang 1 berarti 9. Berarti ini menunjukkan dari pertama sampai 9. Ini menunjukkan array-nya saja. Lalu kita buat YPredict-nya. YPredict-nya itu digunakan untuk memprediksi nilai Y, atau bisa disebut Y prediction. Kan ada dua, ada Y actual, Y sebenarnya, sama ada Y predicted. Lalu kita scoring untuk melihat akurasi model menggunakan sintaks ini. Didapatkan akurasinya sekitar 73%. Baru kita buat confusion matrix untuk melihat nilai true positif, true negatif, melihat false negatif, sama true negatif. Ini confusion matrixnya. Ini lalu kita buat plot kayak confusion matrixnya berikut. Ini true positif, true negatif, ini false negatif, ini true negatif. Lalu kita print juga klasifikasi report atau akurasi dari presisinya, recall menggunakan F1 score dan supportnya. Ini akurasinya, bisa kita lihat cenderung sama ya. Lalu kemudian algoritma decision tree, sama kita buat dulu hyperparameternya. Buat parameternya menggunakan criterion. Berarti criterion itu kan ada, kalau dalam materi decision tree itu ada gini, ada entropy. Lalu di sini kita nanti maksimum depth-nya itu 1 sampai 30. Lalu di sini kita fine tune hyperparameter menggunakan grid search CV untuk mencari parameter terbaik. Lalu ini nyatakan parameter lagi. Lalu kita lihat akurasi skornya, akurasi modelnya, akurasi algoritma dari decision tree. Nah, sekitar 82%. Baru kita bangun model decision tree-nya menggunakan sintaks ini. Lalu kita lakukan cross validation. Di sini kita lihat scoring dari cross validation-nya. Ini kemudian rata-rata dari cross validation. Lalu kita buat confusion matrix lagi, sama seperti saya jelaskan sebelumnya. Confusion matrix-nya ini array dalam bentuk array, ini dalam bentuk plot. Baru ini result-nya, result dari cross validation. Baru decision tree-nya kita visualisasikan menggunakan grafis. Nah, di sini sudah muncul. Bisa kita lihat bahwa kalau cell weight-nya kurang dari 0,186 itu dia akan ke kiri true. Tapi kalau dia salah penyataannya, berarti dia bukan kurang dari 0,186, dia akan false ke kanan. Berikut visualisasinya. Kemudian algoritma random forest sama, kurang lebih sama untuk menyatakan parameternya, menyatakan modelnya, terus cross validation-nya sama, di sini juga sama. Membangun confusion matrix, yang berbeda hanya library-nya saja yang berbeda. Kalau tadinya decision tree, sekarang random forest, sama ini kita lihat. Nah, ini confusion matrix array. Nah, ini dalam bentuk plotnya. Ini baru scoringnya. Baru yang terakhir menggunakan linear regression. Nah, linear regression berarti kasusnya untuk memprediksi umur. Jadi nanti kita akan menggunakan fitur umur. Nah, yang pertama sebelum regresi linear kita hilangkan dulu outlier-nya. Mengapa kita hilangkan? Karena linear regresi itu sensitif terhadap outlier, makanya
kalau ada outlier itu akan sangat mempengaruhi akurasi dari algoritma linear regression. Jadi kita menggunakan kuartil 1, kuartil 3, interkuartil, lalu sini ada batas atas, batas bawah. Lalu ini syaratnya, kalau fiturnya lebih kecil dari batas bawah sama kalau lebih besar dari batas atas, sudah kita nyatakan, baru nanti kita buat variabel, definisikan variabel outliers, jadi outliersnya aja. Ini kemudian variabel-variabel fiturnya. Lalu kita panggil juga buat variabel data tanpa outlier. Jadi ini nanti akan berisi data frame yang tanpa outlier atau sudah hilang outliernya, lalu kita tampilkan. Nah, di sini kita lihat shape tanpa outlier sudah berkurang kan, yang awalnya 4177 sekarang menjadi 4139. Lalu di sini box plot hanya untuk menampilkan di mana saja outliernya. Outliernya itu pada yang bulatan-bulatan ini. Baru kita cek distribusi dari dataset yang sudah tanpa outlier. Kita lihat apakah dia fungsi distribusi normal atau Gaussian. Begitu. Kalau dari rata-rata fiturnya, distribusinya normal atau Gaussian ya. Jadi kita lihat dapat bahwa datanya itu memiliki distribusi normal atau distribusi Gaussian. Lalu kita juga lakukan fitur selection menggunakan metode Pearson. Jadi di sini kita lihat age ini berkorelasi paling kuat dengan apa selain age sama range. Ini kan tidak termasuk satu karena mereka dibandingkannya tidak apple to apple, karena ini kan masuk dalam algoritmanya range sama age atau dalam rumus penyataan prediksi age. Makanya kita lihat bandingkan dengan fitur yang lain. Dari sini kita lihat bahwa dengan cell weight yang paling besar 0,625064. Kenapa enggak kita bandingkan juga dengan kelas-kelas? Karena kelas ini juga yang merupakan perintah untuk klasifikasi. Oleh karena itu tidak kita gunakan untuk dibandingkan, karena di sini tidak mungkin lagi kita bandingkan lagi begitu, karena kita mencari selain yang sudah diperhitungkan. Berarti dia paling besar dengan cell weight. Nah, cell weight. Baru kita declare lagi atau nyatakan lagi variabelnya yang sudah kita lihat dari relasi paling kuat mana dari fitur selection atau seleksi fitur. Jadi di sini X yang menggunakan cell weight, Y-nya itu untuk klasifikasi atau predicting umur lah. Baru kita lakukan splitting data lagi menjadi train sama tesnya, lalu menggunakan linear regression modulnya, library-nya. Baru di sini sintaks untuk melihat intercept atau gradient sebesar 7,95. Lalu ini coefficient, kalau di kesamaannya C, coefficient itu 14. Baru kita buat Y predicted-nya nanti untuk kita bandingkan actual sama predicted sintaks ini. Nah, di sini merupakan sintaks untuk membuat data frame hanya membandingkan nilai Y aktual sama Y predicted. Ini hasilnya atau predicted. Lalu kita plot regresi linearnya menggunakan sintaks ini, menggunakan matplotlib. Ini merupakan visualisasinya. Baru sini kita evaluasi model linear regressionnya menggunakan mean absolute error, mean square error, root mean square error, sama R kuadrat. Nah, bisa kita lihat ini merupakan akurasinya menggunakan metode evaluasi berikut. Kemudian saya akan menjelaskan sama analisis data menggunakan machine learning, tapi di sini dari scratch atau secara manual tanpa library seperti scikit atau library machine learning. Jadi istilahnya ini machine learning tapi manual. Jadi sama kurang lebih langkah-langkah awalnya sama, kita import, getting
dataset sama seperti sebelumnya, baru adding edge fitur, tambahkan kelas fitur, sama lah sebelumnya. Reprocessing juga, reprocessing. Pokoknya langkah-langkah sebelumnya sama seperti langkah-langkah preprocessing pada yang machine learning from library. Nah, ini untuk logistic regression, kita define variabelnya dulu, baru kita buat fungsi sigmoid. Kalau secara manual kan matematikanya ada fungsi sigmoid, lalu kita define fungsi optimasinya ini, lalu juga kita define lagi fungsi sigmoidnya, baru kita inisialisasi wake sama biasnya. Kalau dalam logistic regression ada wake, ada bias. Lalu kita define fungsi trainingnya, lalu kita train modelnya berikut hasil train dari bias sama wake, lalu kita inisialisasi si parameternya wake sama biasnya, lalu kita define training functionnya, lalu di sini kita training modelnya, lalu di sini kita predict menggunakan model yang sudah kita training lagi. Nah, di sini hasilnya kan array false. Berarti kalau false itu adalah merupakan kelas 0. Kalau diandainya true, dia nanti merupakan kelas 1, begitu. Kemudian ini algoritma decision tree. Di sini kita buat si fitur kelasnya itu di bagian kolom terakhir terlebih dahulu. Lalu sama kita nyatakan fitur x, variabel x dan y-nya. Di sini saya hanya menampilkan y pada 5 kolom pertama. Lalu kita nyatakan si datanya itu, buat variabel data itu df.values. Df.values itu kita ubah ke array. Lalu kita nyatakan splitting datanya, kita split. Baru di sini kita secara acak pilih kolom untuk kita split kolom dan split nilainya. Nah, ini hanya mencek 5 nilai aja, hanya mencek saja ini arraynya. Lalu kita nyatakan entropinya, ini adalah sintaksnya untuk entropi. Terus kita cek data entropinya menggunakan sintaks ini. Lalu kita tampilkan berikut adalah entropinya, dan ini adalah arraynya. Lalu kita nyatakan juga gini indeksnya, ini sintaksnya. Lalu kita kemudian cek purity, jadi kita akan mengembalikan nilai boolean itu menjadi nilai true atau nilai false berdasarkan variable dependent. Jika kita tidak membutuhkan untuk split data, kita akan kembalikan true ataupun false. Ini sintaksnya. Kemudian kita klasifikasi data, jadi kita akan mengembalikan maksimum count dari variable dependentnya berdasarkan impurity yang telah kita nyatakan sebelumnya. Ini sintaksnya. Lalu kita split data functionnya, jadi seperti pada decision tree, kita tuh men-split data kita berdasarkan yes atau no, jadi true or false, jadi yes atau no. Jadi kita perlu membuat split data function yang men-split operasinya. Pada function di bawah, kalau data below menunjukkan splitnya itu ke kiri, dan kalau data ke atas itu menunjukkan splitnya ke kanan, atau bisa dibilang kalau true dia ke kiri, atau kalau false dia ke kanan. Ini sintaksnya. Lalu kita kalkulasi entropi, jadi mengukur impurity dari node pada sisi kiri. Jadi entropi terakhir atau gini index memberikan hasil split yang terbaik. Ini adalah sintaksnya. Lalu kita kalkulasi total entropinya.
Ini sintaksnya. Lalu kita define juga potential splitnya. Jadi kita menghitung rata-rata dari 2 poin pada splitnya. Ini adalah sintaksnya. Lalu kita define lagi potential splitnya. Ini hanya menampilkan potential split datanya. Lalu kita determine base splitnya. Jadi ya ini hanya algoritmanya, ini adalah sintaksnya. Lalu kita define lagi variable base feature-nya. Nah, di sini lalu kita tampilkan base feature-nya itu apa sih? Cell wake. Nah, sama kan seperti yang sudah pada saya jelaskan di yang terbaik, fitur yang korelasinya paling kuat tuh cell wake. Kita tampilkan datanya. Lalu kita bangun algoritma decision tree-nya menggunakan sintaks berikut. Lalu kita define si decision tree-nya nanti tree-nya mau seberapa banyak, sampai batas keempat atau lebih. Lalu kita tampilkan si tree-nya. Lalu ini hanya menampilkan kolom kelima itu cell wake, hanya menampilkan saja. Lalu kita print si subtree-nya atau anak dari tree-nya ini. Lalu kita visualisasi untuk tree-nya ini menggunakan pertama decision tree classifier, lalu untuk visualisasi menggunakan grafis. Nah, di sini sudah kelihatan kan bahwa kalau nanti dari atas ini paling atas, node paling atas, kita lihat ini cabang-cabang tree-nya kan. Lalu lihat node yang paling atas. Sebentar. Ya, intinya should tampilkan lah ya node-nya. Jadi kalau nanti seperti inilah visualisasi tree-nya lah. Pokoknya nanti kalau dia ada misalnya fitur rollback, misalnya kan, misal aja ini 0,987, kalau dia true dia nanti ke kiri, kalau false ke kanan. Pokoknya nanti kita lihat dari node paling atasnya, nanti kalau dia benar tuh true ke kiri sesuai syaratnya, kalau false jadi ke kanan di cabangannya. Lalu kita tampilkan ulang datanya. Terus kemudian di sini adalah from scratch itu algoritma linear regression. Jadi sama seperti sebelumnya, kita remove outlier dulu, lalu kita tampilkan box plot untuk menampilkan mana saja outliernya. Lalu distribusi pastinya sama, distribusi Gaussian atau distribusi normal. Lalu fitur seleksi menggunakan cell wake sama tekan variable x, y. Lalu kita sini kita plot historinya lah ya, atau diagram dari semua fiturnya. Ini hanya untuk coba-coba saya aja. Lalu kita plot si cell wake versus x-nya sebelum kita tampilkan garis regresinya. Ini hasil visualisasinya. Lalu kita bagi 80% data training, 20% testing, atau kita bisa sebut splitting data. Ini adalah training datanya, ini testing datanya, ini total datanya. Lalu kita define fungsinya untuk mencari kemiringan, gradient, dan mencari intercept. Ini sintaksnya. Lalu kita tes fungsinya tadi, didapatkan akurasinya itu 100%. Kita testing tadi kan. Lalu kita cari nilainya, cari nilai kemiringan
binding slope-nya dan intercept-nya untuk data aktualnya kan, untuk nanti kita tampilkan. Nah, jadi didapatkan intercept-nya itu 7,94, slope-nya itu 15. Lalu kita buat persamaan garisnya atau persamaan garis linearnya. Jadi 7,94x ditambah 15,05. Lalu kita buat visualisasi yang sudah ada garis regresinya. Yang sebelumnya ini ya, tadi hanya saya tampilkan visualisasi cell weight versus age, sekarang menggunakan garis regresi linearnya. Lalu di sini kita evaluasi model. Maaf, bukan evaluasi model, kita prediksi feature values-nya. Jadi kita di sini predicting feature age-nya menggunakan misalnya nilai cell weight itu 3,5, dapatkan estimasi umurnya itu 60,64. Ini sintaksnya. Lalu di sini kalkulasi atau evaluasi jadi error dari prediksinya tadi. Nah, ini errornya itu sebesar 4.300. Ini error untuk tadi data trainingnya 2086. Lalu ini baru ini untuk evaluasi model sebenarnya. Jadi menggunakan R kuadrat, R square. Nah, jadi akurasi dari metode R square itu 28%. Menggunakan minus error didapatkan sebesar 1,727. Ini sintaksnya. Lalu kita menggunakan MAPA, mean absolute percentage error. Ini sintaksnya. Lalu didapatkan persentasenya itu akurasinya 15%, 15,89%. Lalu menggunakan mean percentage error. Ini sintaksnya dari mean percentage error. Lalu kita kalkulasi, hasilnya minus kan akurasinya, berarti data kita tuh di bawah garis regresi linearnya tadi. Lalu kita di sini mencoba mempredicting cell weight dari feature age. Ini sintaksnya. Misalnya saya masukkan nilai age-nya itu 10,5, nanti cell weight-nya itu berapa? Nah, didapatkan dari sintaks berikut sebesar 0,1694. Jadi saya dapat simpulkan bahwa regresi linear untuk prediksi umur itu belum bagus untuk prediksi umur menggunakan algoritma regresi linear. Mungkin algoritma lain akan lebih bagus untuk memprediksikan umur. Begitu. Lalu untuk algoritma random forest saya tidak buat karena keterbatasan waktu. Baik, sekian penjelasan tugas data science dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.